Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Indralaya akan memaparkan materi tentang penelitian tindak kelas. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gira Labdu dari program studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Anissa Nurjana dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Yesik Matika dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami penelitian Penelitian tindakan kelas adalah penelitian dari, oleh, dan untuk guru dengan tujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru. PTK dapat pula diartikan sebagai penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat guru mengajar dengan tujuan perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran. Masalah yang diteliti adalah masalah yang memang penting, menarik perhatian dalam jangkauan peneliti dari segi kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga. Lingkup penelitian dapat berkisar pada kurikulum, peserta didik, guru, sarana atau prasarana, dan penilaian. Prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pelaksanaan penelitian tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metodologi yang digunakan harus terencana dengan cermat, sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Ketiga, masalah yang dipilih harus menarik, nyata, tidak menyulitkan, dapat dipecahkan, berada dalam jangkauan peneliti untuk melakukan perubahan, dan peneliti merasa terpanggil untuk meningkatkan diri. Dan yang keempat, pengumpulan data tidak mengganggu atau menyita waktu terlalu banyak. Kelima, metode dan teknik yang digunakan tidak terlalu menuntut baik dari kemampuan guru itu sendiri ataupun dari segi waktu. Keenam, harus memperhatikan etika penelitian, tata krama penelitian, dan rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku secara umum. Seperti yang diteliti harus dihormati kerahasiaannya, semua yang terkait setuju dengan prinsip-prinsip penelitian harus ada laporan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kegiatan penelitian pada dasarnya harus merupakan gerakan yang berkelanjutan atau ongoing, karena cangkupan penelitian dan pengembangan sepanjang waktu menjadi tantangan. Karakteristik penelitian tindakan kelas bersifat situasional, artinya masalah yang diangkat dari praktik pembelajaran keseharian yang benar-benar dirasakan oleh guru, peserta didik, atau keduanya dan kemudian diupayakan penyelesaiannya melalui penelitian. Merupakan upaya kolaboratif antara guru dengan peserta didik atau antara guru dengan kepala sekolah, yaitu suatu kerjasama dengan perspektif yang berbeda. Bersifat self-evaluative, yaitu kegiatan yang dilakukan secara kontinu, dievaluasi dalam proses dan bertujuan untuk perbaikan dan atau peningkatan praktik pembelajaran. Bersifat luas dan selalu dapat disesuaikan. Mengutamakan data pengamatan dan perilaku empiris pembelajaran. Dan yang terakhir, agak longgar, artinya tidak seketat penelitian eksperimen yang sebenarnya. Sifat sasarannya situasional spesifik, artinya sasarannya dapat berubah disesuaikan dengan keadaan. Tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan dari penelitian tindakan kelas meliputi 1. Untuk perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran secara berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan refleksi, yaitu melakukan analisis, sintesis, interpretasi, eksplanasi, dan kesimpulan. 2. Pengembangan kemampuan dan keterampilan guru untuk menghadapi permasalahan aktual pembelajaran di kelasnya atau di sekolahnya. 3. Menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru dan pendidik. Manfaat penelitian tindak kelas. Guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya.
Keberhasilan dalam memperbaiki ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru, karena ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya. Guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional karena guru sudah mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Guru tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri berperan dalam perancang dan pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan teori-teori dan praktik pembelajaran. Berikut contoh penelitian tindakan kelas. Judul penelitian, peningkatan prestasi belajar matematika melalui cooperative learning. Tahap penelitian. Tahapan perancangan siklus penelitian ini terdiri dari 4 tahapan. 1. Perencanaan, planning, tindakan, acting, observasi, observing, dan refleksi, reflecting. 1. Perencanaan, planning. A. Membuat rencana proses pembelajaran RPP dengan materi operasi hitung bentuk aljabar. B. Membuat media pembelajaran yang diperlukan. C. Membuat instrumen observasi kegiatan siswa. 2. Tindakan, acting, yaitu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan RPP. 3. Observasi atau observing, yaitu melaksanakan kegiatan observasi pengamatan yang dilakukan oleh guru sebagai peneliti atau oleh guru kolaborasi pada saat KBM sedang berlangsung. 4. Refleksi atau reflecting, dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil refleksi pada siklus pertama merupakan acuan bagi guru untuk melanjutkan tindak pada siklus selanjutnya atau siklus 2. Jika belum berhasil dengan baik, dilanjutkan pada kegiatan siklus ketiga. Hasil penelitian. Kegiatan pada siklus 1 dengan pembelajaran konvensional dengan kegiatan guru menjelaskan materi, memberikan contoh soal dan mengerjakan soal berdasarkan hasil pengamatan. Seperti siswa pada umumnya kurang menyukai pembelajaran matematika, apalagi kalau sudah materi dengan adanya variabel X dan Y atau perumpamaan lainnya, sehingga motivasi belajar dan keterlibatan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran terlihat kurang bersemangat. Hanya beberapa siswa saja seperti biasanya yang aktif pada pembelajaran sebelumnya. Kegiatan siklus 2, adanya perlakuan tindak dengan pembelajaran kooperatif learning tipe START. Berdasarkan hasil pengamatan, keterlibatan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran terlihat meningkat dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Masing-masing anggota kelompok berusaha memahami materi pembelajaran dengan adanya interaksi sesama anggota kelompok. Kegiatan pada siklus 3 ini dilanjutkan karena hasil pembelajaran belum signifikan. Kegiatan pembelajaran, adanya perlakuan tindak kelas dengan pembelajaran kooperatif learning tipe START, ditambah dengan tugas membaca materi yang akan dibahas dan tugas pekerjaan rumah dengan soal yang sederhana. Berdasarkan hasil pengamatan, keterlibatan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran terlihat meningkat secara signifikan dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Masing-masing anggota kelompok berusaha ingin menjelaskan materi pembelajaran dengan adanya interaksi sesama anggota kelompok yang lebih giat dan serius. Kesimpulan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini, peneliti masih kurang puas dengan apa yang telah dicapai pada pembelajaran siklus 2, padahal dukungan statistik disimpulkan pada pembelajaran siklus 2 telah berhasil secara signifikan dengan kategori sangat memuaskan. Setelah dilanjutkan pada siklus 3, ternyata diperoleh peningkatan hasil kerja guru dengan prestasi pencapaian semua siswa 100% di atas kriteria ketuntasan minimal. Kesimpulan. 1. Penelitian tindak kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas, di sekolah tempat guru mengajar dengan tujuan perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran. 2. Tujuan penelitian tindak kelas adalah untuk perbaikan dan atau
peningkatan kualitas proses, dan praktik pembelajaran secara berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan refleksi, yaitu melakukan analisis, sintesis, interpretasi, eksplanasi, dan kesimpulan. 3. Masalah yang diteliti adalah masalah yang memang penting, menarik perhatian dalam jangkauan peneliti dari segi kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga. Lingkup penelitian dapat berkisar pada kurikulum, peserta didik, guru, sarana atau prasarana, dan penilaian. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.